Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang ciri-ciri tanda-tanda DC pinjol akan datang mengunjungi ke rumah Anda dan ciri-ciri DC pinjol yang tidak akan datang mengunjungi ke rumah Anda. Buat teman-teman yang saat ini sedang mempunyai hutang di pinjol dan sudah merawat pinjol tersebut, mungkin ada yang sampai merawat bulanan, tahunan, dan saat ketika Anda sudah tidak mampu bayar lagi, tiba-tiba Anda diteror oleh DC pinjol. Ada yang mengirimkan penagihan melalui chat WhatsApp, melalui SMS, melalui email. Ada juga yang langsung nelpon, ada yang nelpon ke kontak darurat, ada yang nelpon ke kantor. Itu berbagai versi penagihan yang dilontarkan oleh DC pinjol dan konsepnya hanya untuk menakut-nakuti kalian saja. Dan ini adalah tanda-tanda DC pinjol yang akan datang ke rumah kalian. Nah, contoh ketika kalian gagal bayar di satu pinjol atau baru telat bayar 1 hari sampai 1 bulan di pinjaman online. Lalu dari telat bayar 1 hari atau 2 hari itu si pinjol menagihnya hanya 1 atau 2 kali saja, hanya mengingatkan saja dan tidak gencar-gencar menagih melalui chat WhatsApp, melalui SMS, melalui email. Dan si DC pinjol itu dipastikan 99% akan datang mengunjungi rumah kalian. Itulah salah satu tanda dan ciri DC pinjol akan datang mengunjungi kalian. Jadi di chat WhatsApp atau di SMS itu atau di telepon itu tidak terlalu gencar nagihnya. Adem, diem gitu, seolah-olah tidak ditagih. Tahu-tahu dia udah datang, ada di rumah, nggak ngasih tahu dulu, nggak ngasih kabar dulu, tahu-tahu udah di depan pintu rumah Anda, mengetuk pintu rumah Anda pasti kaget. Nah, itulah tanda-tanda DC pinjol yang akan datang ke rumah. Penagihannya tidak ekstrim, bahkan ada yang tidak menagih sama sekali, mungkin hanya 1 atau 2 kali telepon, udah gak nagih-nagih lagi. Jadi kan seolah-olah kalian, udah ini mah gak nagih lagi, tahu-tahu si DC pinjol datang ke rumah. Nah, itu salah satu tanda-tanda DC pinjol akan datang mengunjungi rumah nasabah yang gagal bayar. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri atau tanda-tanda DC pinjol tidak akan datang nagih ke rumah Anda yang gagal bayar di pinjol. Yang pertama adalah ketika nagih itu gencar sekali. 3 hari sebelum jatuh tempo sudah ditekan. Dia si DC pinjol melakukan penagihan melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui telepon. Setiap hari, setiap waktu, terus-terusan, bahkan ada yang mengancam dengan kata-kata kasar, kata-kata binatang tanpa menyebutkan nama aplikasinya. Itu dipastikan si DC pinjol tidak akan datang mengunjungi rumah. Lalu yang kedua adalah ketika DC pinjol menagih melalui chat WhatsApp atau email atau SMS, selalu melontarkan dan menuliskan kata-kata bahwa dia itu akan memberikan data-datanya ke pihak lapangan, akan mendatangkan DC lapangan, pokoknya bla 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 yang berhubungan dengan debt collector lapangan. Itu selalu diulang-ulang penagihan tersebut. Itu faktanya DC pinjol itu tidak datang ke rumah. Kenapa? Karena tidak ada keberanian datang dan juga akan kesulitan si DC pinjol itu untuk menjangkau nasabahnya. Kalau nasabahnya tiba-tiba di pelosok, jauh dari kota, di kampung, jalannya licin, jalannya hanya jalan setapak, itu mungkin si DC pinjol akan segan untuk datang. Karena kan pasti dia itu butuh operasional, butuh uang transport dan sebagainya. Kalau jauh ke pelosok, dia pasti kesulitan menjangkau nasabah. Makanya caranya dia itu gencar menagih melalui media sosial, melalui chat WhatsApp, melalui SMS, melalui email, melalui telepon. Itu yang dilakukan oleh DC pinjol yang pasti tidak akan datang ke rumah Anda. Nah, itulah teman-teman ciri-ciri DC pinjol yang kemungkinan datang nagih ke rumah Anda dan tidak nagih ke rumah. Itu sangat gampang dikenali. Jadi buat teman-teman tidak usah panik, apakah gagal bayar di pinjol A akan didatangi DC lapangan, lalu apakah gagal bayar di pinjol B juga akan didatangi DC lapangan. Itu hanyalah menakut-nakuti diri kalian sendiri. Pertanyaan tersebut timbul dari pikiran kalian yang ketakutan. Bukan timbul karena kalian ingin tahu apakah DC pinjol ini ada atau tidak, bukan. Tapi karena kalian sudah mengalami kesulitan dan tidak mampu membayar utang di pinjol dan ketakutan sendiri. Akhirnya menakuti diri sendiri dengan selalu bertanya,
apakah gagal bayar itu akan dikunjungi DC lapangan atau tidak, lalu apakah ketika gagal bayar itu akan diproses jalur hukum atau tidak, akan dipenjara, akan diobrak-abrik oleh DC pinjol, akan ditagih membawa RT RW, akan ditagih membawa polisi, dan berbagai versi penagihan yang selalu dilontarkan oleh DC pinjol yang tidak akan datang ke rumah Anda. Jadi yang pasti kalian harus tetap semangat, siapapun Anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan mempunyai utang di pinjol dan takut didatangi DC lapangan, hentikan ketakutan tersebut karena itu adalah menakut-nakuti diri kalian sendiri. Pada faktanya gagal bayar di 40 pinjol legal saja DC lapangan itu tidak ada yang datang. 40 pinjol tidak ada yang datang, itu ditunggu-tunggu juga tidak ada yang datang, hanya nero di media sosial, menyebarkan data bahwa orang ini sudah meninggal dunia, menyebarkan data bahwa orang ini buronan hutang, pokoknya berbagai versi penagihan yang dilontarkan oleh DC pinjol. Ada yang menyebutkan nama aplikasinya, ada juga yang tidak. Itu konsepnya hanya untuk menakut-nakuti agar kalian segera melakukan pembayaran. Kalau kalian kuat mental dan tidak terpengaruh dengan segala jenis penagihan tersebut, insya Allah kalian akan melewati fase gagal bayar dengan baik-baik saja. Jika kalian berpikir tenang, mengarahkan pikiran kalian untuk aman, insya Allah semua akan aman. Gagal bayar di pinjol itu nggak ada yang menakutkan. Mungkin hanya menakutkannya itu di awal-awal saja, di hari telat per 1 hari, 2 hari, seminggu. Kalau kalian tidak mengganti nomor, tidak mengganti nomor WhatsApp, tidak mengganti email. Karena dengan mengganti nomor, mengganti WhatsApp, mengganti email, semua penagihan yang dikirimkan DC pinjol melalui kanal-kanal melalui saluran-saluran telepon tersebut, itu yang akan menakut-nakuti kalian. Sebagai contoh, misalkan kalian telat bayar 1 hari, tiba-tiba 1 hari itu dikirim sampai 10 atau 20 chat WhatsApp. Lalu kalian buka WhatsApp-nya, kalian baca, itu akan menakut-nakuti kalian karena itu kan pesan-pesan yang dikirimkan oleh DC pinjol itu adalah pesan-pesan template yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa dan dikirimkan ke ratusan konsumen atau ke ratusan nasabah, bahkan ke ribuan nasabah yang sama-sama mengalami telat bayar atau gagal bayar. Jadi kalian tidak usah panik ketika dikata-katain binatang, dikata-katain buronan hutang, dikata-katain udah meninggal dan sebagainya. Bodoh amat dengan semua itu. Karena itu adalah pola-pola penagihan sengaja dilakukan agar kalian melakukan pembayaran dengan cara apapun. Ada yang gali lubang tutup lubang, ada yang berusaha mencari dana talangan, ada yang menjual aset-aset berharganya, ada yang menjual kendaraannya, ada yang menggadaikan istrinya, pokoknya berbagai cara. Dan di saat kepanikan luar biasa terjadi pada Anda, bisa terjadi orang yang mengakhiri hidup, orang yang loncat dari gedung, rumah tangganya berantakan, keluarganya dibasmi. Pokoknya banyak sekali akibat dari keburukan dari pinjaman online. Sedikit pun pinjaman online ini tidak ada kebaikannya. Jadi buat teman-teman yang memang tidak mampu bayar, tidak usah memaksakan membayar. Gagal bayarkan itu solusi paling terbaik agar kalian bisa lepas dari jeratan hutang pinjol. Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Dan kalian tetap semangat siapapun Anda yang saat ini dalam kesulitan karena memiliki utang di pinjol. Saya doakan semoga Allah segera memberikan solusi pada kalian. Dan yakinlah Allah tidak akan diam jika umatnya ada yang betul-betul memohon pertolongan sama Allah. Tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.